Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Ruangan yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang bagaimana kita melengkapi standar manajemen keperawatan parikesit atau Jemari. Nah, seperti yang kita ketahui, Jemari memiliki 5 standar dan setiap standar memiliki beberapa elemen penilaian. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk melengkapi elemen-elemen penilaian yang dimaksud. Baik, eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar 4, yaitu manajemen sumber daya manusia keperawatan. Khususnya yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara melengkapi elemen penilaian 1. Baik, sebentar. Kita share screen terlebih dahulu. Baik, di hadapan Bapak Ibu sekarang sudah terlihat standar 4, yaitu sumber daya manusia keperawatan, dan elemen pertama yaitu kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia keperawatan. Baik, pada bagian pertama dari standar 4 ini, kita terlebih dahulu harus memahami maksud dan tujuan dari EP yang dimaksud. Penyusunan perencanaan ketenagaan adalah suatu fungsi perencanaan untuk menggunakan, merekrut, dan menyebar sumber daya manusia berkualitas di dalam suatu ruang perawatan. Perencanaan sumber daya manusia dijalankan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Merencanakan sumber daya manusia sebuah rumah sakit harus memperhatikan kuantitas dan kualitas. Kedua aspek ini penting karena rumah sakit memerlukan sumber daya manusia yang sesuai. Kebutuhan akan sumber daya manusia di rumah sakit dengan kualitas yang tinggi diperoleh dengan adanya perencanaan yang sama, bukanlah sesuatu yang seketika atau instan. Kemudian perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan sekarang untuk kebutuhan di masa depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah maksud dan tujuan dari EP1 pada standar 4 Jemari. Nah, baik, kita akan menelisik satu persatu. Di EP pertama ini ada 4 butir penilaian. Nah, setiap butir-butir penilaian ini memiliki beberapa cara telusur yang akan dilakukan oleh penilai. Baik, kita akan membahas satu persatu. Pada poin butir yang pertama, butir 1.1, yang menjadi penilaian adalah kepala ruang merencanakan kebutuhan ketenagaan sesuai dengan kondisi ruangan. Nah, yang dimaksud pada butir pertama ini adalah ini berbicara bagaimana seorang kepala ruangan sebagai seorang manajer perawatan di unit yang dia pimpin itu mampu membuat sebuah perencanaan kebutuhan ketenagaan. Ini penting karena Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas itu melakukan dua kegiatan yang berbeda, tetapi pada hakikatnya saling melengkapi. Bapak Ibu di ruang keperawatan itu menjalankan fungsi manajemen secara umum yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian, juga melakukan kegiatan sebagai manajer untuk memastikan bahwa pemberian asuhan kesehatan ataupun pemberian asuhan keperawatan itu bisa berjalan dengan baik di unit yang Bapak Ibu pimpin. Nah, kaitannya adalah bagaimana pelayanan bisa berjalan dengan baik ketika misal sumber daya yang bekerja itu tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu tentu tidak bisa serta-merta berkata bahwa kami kekurangan tenaga. Tentu harus ada bukti empiris yang merujuk apakah memang benar unit yang Bapak Ibu pimpin itu memang pada hakikatnya kekurangan sumber daya manusia keperawatan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu harus membuat sebuah perencanaan, merencanakan kebutuhan ketenagaan yang sesuai di ruangan yang Ibu pimpin. Nah, sebagai bukti telusurnya adalah tentu adanya dokumen. Adanya dokumen bahwa Bapak Ibu sebagai seorang manajer telah membuat sebuah perencanaan pola ketenagaan. Skornya jika memang ada dokumennya itu adalah nilai 10, tetapi jika tidak ada nilainya 0. Baik,
kami akan menunjukkan bagaimana membuat sebuah dokumen perencanaan. Nah, pada hakikatnya dokumen perencanaan sangat simpel saja, gitu, tidak usah sulit. Yang jelas di situ ada sebuah perhitungan yang merujuk pada model atau teori tertentu yang sudah diakui, sehingga model tersebut menjadi acuan dalam menentukan berapa kebutuhan yang diperlukan di ruangan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, ini adalah sebuah contoh dari sebuah perencanaan yang dibuat. Ini naratif sekali, maksud kami ini sangat simpel. Nanti kalau untuk narasinya silahkan dikembangkan saja, tapi kira-kira bentuknya kurang lebih seperti ini untuk pencerahan. Nah, contoh kita mengambil ruangan di Enggang 3. Nah, sebagai faktor hal-hal yang bisa menunjukkan sebuah data, silahkan misalnya Bapak Ibu buat misalnya rasio perawat dan pasien. Kondisi real yang diharapkan mungkin 1:6, tapi mungkin kondisi di lapangan bisa 1:8 atau 1:10. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mungkin bisa juga Bapak Ibu tambahkan jumlah pasien per hari. Ini merujuk pada berapa jumlah tempat tidur yang atau kapasitas tempat tidur yang Ibu buka. Kemudian faktor risiko, faktor SIP, kemudian ada faktor koreksi, kemudian adanya kebutuhan, kemudian kondisi sekarang dan gap. Oke, kita mulai dari rasio perawat dan pasien. Jadi mungkin Bapak Ibu mengharapkan adanya kondisi yang ideal. Ibu Bapak berharap 1:6 misalnya. Oke, kemudian jumlah pasien di tempat Ibu itu ternyata dalam satu hari adalah 50 orang. Faktor risikonya 0. Kemudian faktor SIP ada 4 karena SIP pagi, sore, malam, dan 1 SIP libur. Nah, faktor koreksi sesuai dengan teori antara 20% sampai 25%. Kecuali kondisi pandemi bisa bergerak sampai 100%. Nah, kebutuhan tenaga, ini silahkan Bapak Ibu lakukan perhitungan sesuai dengan teori-teori yang ada. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merujuk pada perhitungan berdasarkan ABK, silahkan nanti hasil perhitungan akhir dari ABK-nya dimasukkan di sini. Contoh misalnya, hasil kebutuhan ABK ternyata di tempat Bapak Ibu yang ada di Enggang 3 ternyata 40 orang. Kemudian di real time sekarang, di real time-nya kondisi sekarang, Bapak Ibu punya 30 orang perawat. Nah, gap-nya adalah pengurangan antara kebutuhan dan kondisi yang ada sekarang. Ditemukanlah bahwa kebutuhan ruang di ruang tersebut adalah 10. Nah, 10 orang ini ya nanti yang akan menjadi perencanaan untuk di tahun mendatang, seperti itu. Nah, 10 ini nanti tahap berikutnya adalah Bapak Ibu membuat sebuah dokumen yang diserahkan kepada instalasi bahwa di ruang Enggang 3 itu masih kekurangan 10 orang perawat. Nah, nanti dari instalasi akan meneruskan kepada wadir pelayanan untuk permohonan untuk pemenuhan kebutuhan sebesar 10 orang. Seperti itu. Sangat simpel sekali, jadi tidak usah begitu ribet untuk sebuah dokumen perencanaan. Tapi silahkan nanti narasinya silahkan dikembangkan sendiri. Seperti itu. Kemudian ini adalah berbicara tentang butir 1. Kemudian pada butir 2 itu staf terlibat dalam penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga. Nah, yang dinilai di sini adalah adanya dokumen sosialisasi. Kemudian ada proses wawancara. Mungkin kita akan mewawancara 5-10 orang staf di ruang perawatan yang harapannya mereka mengetahui bahwa dalam proses penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga semua stakeholder yang ada di ruang tersebut mengetahui dan paling tidak mengetahui, dan mungkin beberapa orang terlibat dalam proses perencanaan pola tenaga. Ini sangat penting nanti kaitannya adalah kita ingin mengajarkan kepada staf kita bahwa di dalam ruangan tempat mereka bekerja, mereka harus mengetahui duduk permasalahan yang ada begitu. Jangan sampai nanti mereka hanya merasa, oh sepertinya kami ini kekurangan tenaga, misalnya seperti itu. Tapi
mereka tidak tahu, tidak bisa merujuk bukti empirisnya apa yang menyatakan bahwa mereka itu kekurangan tenaga. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan berupa sosialisasi perencanaan kepada staf, diharapkan staf mengetahui sehingga ketika mereka ditanya bagaimana ketenagaan di ruang mereka, paling tidak mereka memahami bahwa memang mungkin di ruangan tersebut jumlah tenaganya kurang dan sudah dilakukan perhitungan dan jumlah kurangnya adalah sekian. Juga perlu ditegaskan kepada staf bahwa untuk penambahan ataupun pengadaan dari perencanaan yang diusulkan ini semuanya tergantung kepada keputusan dari direksi rumah sakit gitu. Tentu dengan melihat banyak hal, banyak faktor, terutama faktor formasi, kemudian ketersediaan pembiayaan. Nah, harapan kita nanti tentu jumlah yang kita usulkan ini paling tidak bisa terpenuhi sehingga nanti teman-teman yang ada di lapangan nanti akan terbantu untuk proses bekerjanya seperti itu. Nah, baik. Jadi di butir kedua ini nanti dokumennya adalah berupa bukti sosialisasi. Nah, di sini ada undangan, kemudian materi, agenda, dan notulensi. Diisyaratkan bahwa ketika kita melakukan sebuah sosialisasi itu ada forum khusus. Tetapi pada dasarnya, pada hematnya, kita mengetahui bahwa untuk rapat ruangan memang biasanya setiap ruangan itu punya kendala masing-masing. Satu kali itu sudah baik, 2 kali lebih baik. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Mungkin untuk undangannya cukup 1 kali. Nanti untuk sosialisasi berkelanjutannya mungkin bisa ketika proses operan di pagi hari, di shift pagi dan shift malam. Nanti kepala ruangan bisa menyampaikan secara selintas atau selintas bahwa ruangan mereka dalam proses merencanakan kebutuhan ketenagaan. Harapannya adalah semua staf yang terlibat di dalam ruangan tersebut mengetahui bahwa ruangan tempat mereka bekerja memang tengah berproses untuk penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga. Jadi tidak mesti harus melalui rapat khusus. Di rapat-rapat yang informal bisa juga disampaikan bahwa memang ruangan tengah berproses untuk menyusun perencanaan kebutuhan tenaga. Itu terkait di butir kedua. Kemudian pada butir 3, perencanaan kebutuhan tenaga dilaporkan kepada atasan. Ini alat ukurnya adalah dokumen. Ada bukti perencanaan pola ketenagaan disampaikan kepada instalasi. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, bahwa ketika kita sudah membuat sebuah dokumen perencanaan, silahkan nanti dibuatkan surat kepada instalasi bahwa misalnya ruang enggang 3 meminta untuk penambahan tenaga di tahun 2022 sebanyak 10 orang. Nah, nanti bukti perencanaan penyerahan laporan kepada instalasi nanti dibuatkan dalam buku serah terima gitu. Jadi ada bukti bahwa dokumen perencanaan sudah diserahkan kepada instalasi. Ini adalah dokumen saja yang diminta, bukti. Kemudian pada butir 4 ini adalah usulan kebutuhan tenaga dievaluasi secara berkala, Nah, dokumennya adalah hasil analisa ketenagaan semester atau jam kerja karyawan. Kemudian jadwal dinas, kemudian ada wawancara, staf perawat bidan mengetahui dampak dari pola ketenagaan yang ada terhadap aktivitas pekerjaan. Nah, ini simpel saja untuk melakukan evaluasi. Kita buka kembali sheet yang tadi. Nah, ini di bagian perencanaan tadi kita menambahkan unsur monitoring evaluasi. Jadi bisa per semester atau bisa juga per triwulan. Misalnya ketika kita membuat per triwulan atau per triwulan, walaupun pada standarnya ini dibuat per semester. Tapi misal contoh kita buat per triwulan. Nah, pada triwulan pertama kita tinggal menambahkan realisasi dan gap saja. Jadi pada triwulan pertama, misalnya pengajuan kebutuhan tenaga ini diajukan di bulan November 2021. Nah, kita tinggal lihat nanti di Januari, Februari, Maret di 2022 apakah memang kebutuhan yang diusulkan itu sudah terpenuhi atau tidak. Nanti kita lihat di sini.
Misal rumah sakit ternyata tidak bisa melakukan proses rekrutmen. Mungkin dari bidang keperawatan itu mensiasati dengan melakukan rotasi. Rotasi mungkin ada ruang perawatan yang kebutuhan tenaganya tidak begitu banyak dan masih memiliki slot, kemudian digeser kepada ruangan yang meminta. Jadi misal di triwulan pertama diberikan realisasi oleh bidang keperawatan, misalnya ada penambahan sebanyak 4 orang. Nah, berarti pada triwulan pertama sudah terrealisasi sebanyak 4 orang dan untuk gapnya masih tersisa 6 orang. Nah, ini yang nanti menjadi laporan lagi kepada instalasi terkait bahwa ruangan ruang enggang 3 ini pada triwulan pertama sudah mendapatkan tenaga sebanyak 4 orang dan masih kekurangan 6 orang seperti itu. Ini untuk monitoring evaluasi, simpel saja, tidak usah begitu menjelimet. Kemudian jadwal dinas diperhatikan. Jadwal dinas kita bisa membandingkan tentu saja nanti terkait dengan jam kerja. Misalnya ketika sebelum ada penambahan 4 orang, rata-rata perawat yang bertugas itu punya jam kerja sekitar 175 jam per bulan. Tapi begitu ada penambahan 4 orang, turun menjadi 165 misalnya. Berarti ada perubahan signifikan dari penambahan tenaga yang telah diberikan. Nah, ini sebagai untuk monitoring evaluasi dari perencanaan yang kita buat. Kemudian untuk wawancara nanti staf bidan atau perawat tentu akan ditanya dampak yang ditimbulkan dari terpenuhinya proses perencanaan yang telah dibuat seperti itu. Mungkin itu pada EP1 terkait dengan SDM keperawatan pada standar 4 Jemari. Mungkin nanti kita sambung lagi untuk EP2 dan seterusnya pada kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.